Teror bom di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat 5 tahun lalu masih menyisakan luka mendalam. Sejumlah korban luka akibat teror bom Tamrin masih dirawat di RSPAD Gatot Di Subroto. lokasi kejadian Tamrin, Jakarta saat ini Menko Polhukam meninjau lokasi. Januari 2016, Jakarta menyaksikan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya. Perkenalkan, nama saya Michelle Azaria dan rekan saya Keisha Devina dari SMA Regina Pacis, Jakarta. Dengan judul penelitian Dampak Historis Bom Tamrin 2016 pada Persepsi Publik dan Penanganan Terorisme di Jakarta Kontemporer. Di tengah padatnya mobilitas kota Jakarta, tepatnya di kawasan Tamrin, terorisme kembali mengancam. Namun, bom Tamrin ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, melainkan titik balik bagaimana seluruh masyarakat, bahkan negara, memandang terorisme. Penelitian kami berfokus pada persepsi publik dan penanganan terorisme di Jakarta kontemporer. Menurut AKP Denny Mahieu, kinerja aparat kepolisian saat itu sudah dimaksimalkan. Namun, pasti ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Salah satu dampak dari evaluasi inilah berbentuk revisi Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 2018. Sebelum 2016, kebanyakan masyarakat berpikir bahwa terorisme adalah ancaman yang jauh dan hanya terjadi di wilayah lain. Namun, bom Tamrin merubah segalanya. Serangan terjadi di daerah yang sangat familiar, di tengah hiruk-pikuk aktivitas warga Jakarta. Dari situlah publik mulai melihat terorisme tidak lagi sebagai ancaman yang jauh, melainkan sesuatu yang sudah di depan mata. Persepsi publik pun bergeser. Pandangan masyarakat mulai terbuka akan bahaya terorisme. Hal ini juga dapat dibuktikan lewat adanya ST atau Sahabat Tamrin yang merupakan komunitas dari para korban dan keluarga yang terdampak. Mereka bersatu untuk mendukung pengesahan regulasi terorisme dan deradikalisasi. Tidak hanya perubahan persepsi, bom Tamrin juga menjadi awal mula transformasi besar dalam penanganan terorisme. Undang-undang ini memperluas wewenang aparat untuk menindak pelaku terorisme bahkan sebelum mereka memulainya. Selain itu, pemerintah juga mulai menggarap strategi kontraradikalisasi yang lebih komprehensif. Program deradikalisasi ini kini tidak lagi hanya menyasar narapidana, melainkan juga membantu dan memberikan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang anti kekerasan. Peristiwa ini memaksa aparat keamanan untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk ulama, psikolog, dan tokoh masyarakat. Penelitian kami menyimpulkan bahwa dampak historis dari bom Tamrin ini adalah bangkitnya kesadaran dan rasa kolektivitas. Masyarakat Jakarta kini sudah lebih memahami bahwa keamanan merupakan tugas kita bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, kita semua dapat memastikan bahwa penanggulangan atau antisipasi terhadap tragedi seperti ini sudah dimaksimalkan. Pada akhirnya, persatuan adalah benteng terkuat kita melawan teror. Dalam tragedi ini, duka yang menyatukan dan sejarah yang mengajarkan. Saya Michelle Dan saya Devina, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.